Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang saya cintai dan sayangi. Gimana kabar? Baik-baik saja. Semoga Anda sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita ini, yaitu Quran Hadis, menyambung pelajaran kemarin yang sempat kita libur sebentar. Kemarin saya sampaikan bahwa sejarah penulisan Al-Quran setelah zaman Rasulullah, setelah ditulis zaman Rasulullah, maka di zaman sahabat Abu Bakar ini pun ada kekhawatiran. Karena apa? Karena nanti kalau mushaf atau Quran yang turun ini belum tertulis, apalagi tertata, takut nanti akan ada beberapa ayat yang hilang. Ya. Maka dari peristiwa yang terjadi, karena para hufaz, para penghafal Quran itu ada yang meninggal. Jadi 70 sahabat yang waktu itu mengikuti perang Yamamah, perang melawan orang-orang yang bandel zakat sama orang-orang murtad. Ya. Di sini banyak korban para hufaz yang tercatat di sini ada 70 para syuhada. Semoga mereka husnul khotimah, Allahumma amin. Maka dari peristiwa inilah sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, bagaimana ini supaya tidak terjadi kehilangan Al-Quran karena meninggalnya beberapa sahabat. Ya. Dalam diskusi ini ternyata ada beberapa pendapat yang setuju, yang tidak setuju. Akhirnya Abu Bakar menyadari kalau banyak yang meninggal, bahkan kita ada mengurusi perang saja, nanti Al-Quran akan bisa juga tidak hanya mengurus. Ya. Maka dibagi diskusi tersebut, ada yang perang juga oke, ada yang tetap memelihara kelestarian Al-Quran ini juga penting sekali. Ya. Karena semenjak Rasulullah, Al-Quran sudah dicatat sejak awal turun ayat ini, turun wahyu. Ya. Jadi dalam diskusi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menyarankan agar tetap ada pencatatan atau pembukuan, sementara Abu Bakar kalau ini semuanya terjun di masa pembukuan, nanti yang memerangi atau yang melawan orang-orang murtad nanti tidak ada. Maka dibagi beberapa kelompok, ada yang perang, juga ada yang menghibur Al-Quran, ada yang jadi mati syahid, calon penghuni surga, juga ada yang menyantinya menjadi syafaat Quran, juga jadi ahli surga lewat metode penghiburan Al-Quran. Maka Abu Bakar menunjuk dari kesepakatan tadi, menunjuk seorang sahabat Zaid bin Sabit yang waktu itu dinyatakan hafal Al-Quran, jadi dia adalah seorang hafid, ditunjuk jadi seorang ketua untuk nanti segera mengimpun Al-Quran. Ya. Dia dipanggil, dia diminta tenaganya untuk bertugas memimpin tentang penghimpunan atau pencatatan ayat Al-Quran yang tadinya masih belum sempurna. Kemudian Zaid bin Sabit mempunyai rumus, mempunyai kriteria, mempunyai pedoman. Satu, dia siap mencatat, menghimpun bersama sahabat yang lain, asal Al-Quran ditulis di hadapan Rasulullah dan disimpan di rumah Nabi. Kalau Al-Quran tadi itu tidak ada saksi yang menyatakan bahwa itu pernah ditulis di hadapan Rasulullah dan disimpan di rumah Rasulullah, akan ditolak. Jadi dia siap untuk menjadi ketua penghimpunan Al-Quran, siap, asal rumus pertama disetujui oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Kalau disetujui akan saya laksanakan, tapi jadi disetujui. Jadi disetujui bahwa memang nanti Al-Quran yang ditulis, baik itu di daun kurma, di tulang-tulang, atau di batu
dan di situ ada saksi yang menyatakan bahwa ini memang ditulis di hadapan Rasulullah dan dibenarkan, maka ini yang menjadi catatan Al-Quran nanti dibukukan. Yang kedua, berdasarkan ayat hafalan para sahabat. Jadi ayat yang dihafal para sahabat ini juga menjadi catatan. Karena apa? Ini sebagai balancing kekuatan. Di samping tadi yang ditulis di dalam batu, di dalam kurma, kelapa kurma, di dalam tulang, maka para penghafal ini pun dihadirkan. Benar enggak bahwa surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim? Urut enggak? Dua saksi menyatakan ini betul, basmalah. Memang bunyinya seperti ini. Ada saksi dua. Tulisan seperti ini. Memang betul. Baru Zaid bin Sabit mau menulis. Kalau tidak ada itu, dia tidak mau. Ya. Maka dari berbagai lampiran-lampiran yang dikumpulkan, baik itu dari pelepah kurma maupun dari tulang-tulang itu dikumpulkan, dihimpun, dijadikan satu, disimpan di tempat Abu Bakar dan di tempat Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar meninggal, dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab. Jadi pengetatan penjagaan Quran ini cukup mutawatir. Jadi dijaga beberapa orang, beberapa sahabat, baik itu penempatannya, mulai turunnya, pembukuannya itu sampai sekarang masih utuh. Ya. Jadi Zaid bin Sabit pun mempunyai saksi di zaman itu, penghafal dan para saksi di hadapan Rasulullah. Kita tahu bahwa saksi-saksi mereka adalah orang-orang adil. Dia takut akan bohong karena di hadapan Rasulullah. Jadi satupun yang berani merubah atau berani menyalahi aturan pemisahan atau huruf-hurufnya pun tidak ada yang dirubah sama sekali. Ya. Ketatnya setelah dari rumah Abu Bakar kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab, kemudian diserahkan pada Hafsah putrinya, dan beliau adalah istri Rasulullah yang hafal Quran. Ya. Jadi ketika penyerahan pada masa Abu Bakar, penghimpunan ini dinyatakan masih tetap utuh seperti di zaman Rasulullah. Baik itu dari segi penulisannya, hurufnya, tata urutannya, dan saksinya pun masih hidup ketika dia melihat penulisan awal. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran yang kita baca itu mulai sejak awal turun sampai sekarang masih begitu ketat di dalam penjagaannya maupun di dalam hal reksone coro Jawa. Oke, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah penulisan di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan itu telah terjadi suatu masalah, ya, yaitu ada perbedaan bacaan. Setelah sekian lama karena lidah orang-orang Arab juga ada yang berbeda. Di situ ada semakin lama semakin dinilai ada perbedaan yang jauh di dalam pengelafalan Al-Quran. Baik huruf H misalnya, huruf Kha misalnya, diferensialnya begitu tidak ada yang benar. Maka atas usulan para sahabat termasuk salah satu adalah Hudzaifah, ya. Kalau ini diterus-teruskan, perbedaan ini semakin jauh, maka dia mengatakan bahwa akan mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Bagaimana tidak? Al-Quran merupakan pedoman utama yang menjadi way of life, katakan demikian di dalam istilah. Ya, memang itu ada. Al-Quran merupakan pedoman pokok kehidupan umat manusia, terutama orang-orang Islam, apalagi non-Muslim. Non-Muslim juga punya efek yang positif dari Al-Quran. Karena apa? Ternyata Al-Quran menganjurkan untuk bekerja sama di dalam hal kebenaran, tolong-menolong. Ya. Maka ini kalau perbedaan nanti terjadi, maka akan terjadi juga gangguan persatuan umat Islam. Maka usulan ini
Khalifah Utsman ternyata setuju untuk menyatukan kembali, untuk menggul kembali, terutama di dalam hal bagaimana ini mushaf yang terbaru sehingga seluruhnya ada kesamaan. Baik itu bentuk-bentuknya Al-Quran, ya, bentuk tulisannya, bentuk lafalnya, membunyikannya. Maka Rasul memanggil, ada beberapa sahabat yang dipanggil, termasuk mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Yang dari itu adalah Zaid bin Sabit. Ini adalah panitia yang menyalin Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah tadi untuk disempurnakan. Jadi jangan sampai ada satu dua yang berbeda, baik itu dilihat dari segi isinya, hurufnya atau bunyinya. Maka setelah dicetak, disalin ulang zaman Utsman, ya, maka ini terjadi suatu kesimpulan bahwa standar jam adalah mushaf Utsmani. Jadi yang kita lihat sekarang ini itu adalah mushaf Utsmani yang dulunya disalin zaman Khalifah Utsman, ya. Tapi yang asli itu masih disimpan di Madinah. Yang ini adalah salinan yang ke-1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian di sana ditentukan bahwa nanti apabila dijumpai suhuf yang berbeda dengan mushaf Utsmani yang sudah disalin sempurna ini, maka itu harus dimusnahkan. Ya, saya ulangi, kalau nanti terjadi suhuf yang berbeda dengan mushaf Utsmani yang dikirim, itu harus dimusnahkan. Maka setelah terjadi penyalinan bulan yang sempurna ini, maka jadilah suhuf yang sekarang ini. Alhamdulillah kita telah mempelajari Al-Quran dan sampai kepada penulisan yang terakhir, penyempurnaan yang terakhir, dan sampai sekarang ini. Moga karya-karya beliau benar-benar soleh, juga yang baca juga semoga berpahala yang besar dari dan dapat syafaat di seluruh kiamat. Ya, saya sekian dulu karena